Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai difraksi cahaya. Difraksi cahaya adalah peristiwa membeloknya arah rambat cahaya karena adanya penghalang. Nah, contohnya adalah seberkas cahaya yang dilewatkan celah sempit bisa menyebar. Nah, kalau saya gambarkan seperti ini, misalkan saya punya seberkas cahaya warna merah dengan luas penampang lebih besar daripada luas penampang celah, maka cahaya ini akan dibelokkan seperti ini. Nah, peristiwa pembelokan cahaya karena cahaya dihalangi celah seperti ini dinamakan sebagai difraksi. Sebenarnya penghalangnya bukan berupa celah saja, bisa juga dengan penghalang yang lain. Nah, ini yang saya bahas adalah cahaya yang dihalangi oleh celah bisa belok seperti ini. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai difraksi celah tunggal pada bagian yang pertama ini. Nanti pada bagian yang kedua saya akan membahas mengenai difraksi kisi. Pada difraksi celah tunggal, seberkas cahaya didifraksikan atau dilenturkan oleh satu celah sempit. Satu saja celahnya. Jadi kalau misalkan saya punya satu celah sempit, ada seberkas cahaya datang padanya, maka cahaya ini akan dibelokkan. Pembelokan cahaya itu bisa miring ke atas, bisa miring ke bawah. Bahkan ada juga yang tidak dibelokkan kan, diteruskan juga ada. Nah, nanti karena cahaya itu membelok, ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang terus dan sebagainya. Nah, nanti berarti ada kemungkinan dua gelombang cahaya itu bertemu pada layar. Jadi gelombang-gelombang itu bisa berinterferensi pada layar. Sehingga nanti di layar akan menghasilkan pola-pola interferensi. Jadi yang kita amati itu nanti pola-pola interferensi. Kalau difraksinya sulit untuk diamati. Bisa dikatakan tidak mungkin mengamati difraksinya ini. Biasanya kita amati adalah pola hasil interferensi di layar. Nah, kalau kita amati untuk celah tunggal, pola interferensi di layar menghasilkan pola fringi seperti ini. Pola fringi itu adalah pola garis terang dan gelap, atau disebut juga pita terang dan gelap. Nah, kenapa disebut pita? Karena garis ini lebar banget. Ya, kalau lebar, nah, mirip seperti pita. Nah, yang di pusat ini terangnya sangat lebar, disebut sebagai pita terang pusat. Nah, coba perhatikan di sini percobaannya menggunakan cahaya merah misalnya. Tentu saja pita terang gelapnya itu berupa warna merah dan juga gelap gitu ya. Nah, coba perhatikan di sini. Ini pita terang pusat. Nah, ini sebagai pusat polanya, terus kemudian disusul dengan garis gelap, terus kemudian terang, gelap, dan seterusnya. Semakin ke pinggir, intensitasnya akan semakin menurun ya. Jadi semakin meredup gitu. Nah, tentu saja kalau semakin ke pinggir, semakin jauh dari pusat pola gitu ya. Yang paling terang tentu saja ya pusatnya ini. Nah, oke, sekarang kalau kita gambarkan intensitasnya seperti ini ya. Jadi yang di tengah sebagai pusat pola ini intensitasnya paling gede, paling besar gitu ya. Jadi semakin ke pinggir intensitasnya itu akan semakin menurun. Jadi intensitas cahaya ini dilambangkan dengan amplitudo gelombang seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat pusat pola, di pusat pola ini intensitasnya paling besar ya, paling tinggi. Kalau semakin ke pinggir maka intensitasnya akan semakin turun. Nah, sekarang yang namanya celah tunggal, sebenarnya celah ini bisa kita bagi menjadi banyak celah. Nah, bisa kita bagi menjadi misalkan 2 celah, bisa dibagi menjadi 4 celah, 6 celah, dan sebagainya. Dibagi menjadi celah-celah yang genap. Nah, ini D itu maksudnya adalah lebar celah. Terus kemudian ini kalau saya bagi 2, ini berarti setengah D, yang ini juga setengah D kan ya. Dibagi menjadi 2 celah. Jadi bisa dibagi seperti itu, sedangkan L itu adalah jarak celah ke layar. Nah, sekarang perhatikan, sebenarnya interferensi di layar menghasilkan pita terang atau gelap itu tergantung dari jenis interferensinya. Nah, kalau interferensi minimum nanti menghasilkan pita gelap di layar atau garis gelap, tapi kalau interferensi maksimum menghasilkan garis terang atau pita terang. Nah, sekarang kita mencari perbedaan lintasan cahaya yang berinterferensi. Nah, perhatikan di sini ya, ada perbedaan lintasan cahaya yang berinterferensi. Nah, ini kalau jarak celah ke layar itu terlampau jauh,
kita menganggap bahwa sinar-sinar ini sifatnya sejajar ya. Nah, ini pendekatannya seperti itu. Sebenarnya tidak sejajar, tapi dianggap sejajar. Jadi dianggap sejajar seperti ini ya. Nah, oke. Berapakah perbedaan lintasan sinar-sinar yang berinterferensi? Kalau sinar ini dianggap sejajar. Nah, sekali lagi dianggap sejajar itu karena jarak celah ke layar terlalu jauh dan akhirnya sudut simpang difraksi ini terlampau kecil gitu ya. Jadi ini kan didifraksikan terhadap ini garis normal layar ya. Jadi theta itu disebut sebagai sudut simpang difraksi. Nah, sekarang perhatikan di sini ya. Kalau saya penggal seperti ini, saya garis seperti ini dan ini tegak lurus. Nah, sinar ini dengan itu kan sama panjangnya. Jadi kalau begitu perbedaan panjang lintasan cahaya yang berinterferensi adalah sebesar ini kan. Nah, ini berapa? Kalau ini setengah D ya. Kalau ini setengah D, ini sudutnya theta juga kan. Lu kok bisa theta? Karena kalau ini theta, maka ini 90 min theta. Karena ini tegak lurus, berarti di sini kan theta secara geometris ya. Jadi kalau begitu, ini segitiga siku-siku, di depannya itu nilainya berapa ya? Ini sebagai selisih panjang lintasan. Saya sebut delta S. Tentu saja delta S itu adalah setengah D sin theta secara geometris ya. Setengah D sin theta. Jadi kita sudah menemukan perbedaan panjang lintasan cahaya yang berinterferensi di layar. Jika cahaya yang berinterferensi di layar menghasilkan garis gelap atau pita gelap, maka selisih panjang lintasan cahaya yang berinterferensi itu harus sama dengan setengah lambda. Nah, kalau celahnya itu dibagi dua, delta S-nya tadi kan setengah D sin theta. Jadi ini saya masukkan ya, delta S-nya setengah D sin theta sama dengan setengah lambda. Akhirnya kita dapatkan D sin theta sama dengan lambda. Nah, bagaimana kalau celahnya sekarang kita bagi 4? Berarti kalau begitu masing-masing celah memiliki lebar seperempat D gitu ya. Nah, cahaya yang berinterferensi kalau menghasilkan pola garis gelap atau pita gelap di layar terjadi interferensi minimum, maka untuk celah yang dibagi 4, nanti delta S-nya itu adalah seperempat D sin theta. Nah, ini seperempat D sin theta ya. Jadi kalau dibagi 2, tadi kan setengah D sin theta. Kalau dibagi 4 ya seperempat D sin theta. Nah, ini tetap ya sebelah kanannya setengah lambda karena selisih lintasan cahaya yang berinterferensi itu harus separuh lambda kalau menghasilkan pita gelap atau garis gelap. Nah, akhirnya dapat D sin theta sama dengan 2 kali lambda. Kalau dibagi 6 bagaimana? Berarti delta S-nya seper6 D sin theta sama dengan setengah lambda. Akhirnya kita dapatkan D sin theta 3 lambda. Nah, celah dibagi 2 tadi D sin theta 1 lambda. Kalau dibagi 4 D sin theta 2 lambda. Celah dibagi 6 D sin theta 3 lambda. Nah, dengan pola-pola seperti ini kita bisa membuat rumus umum, yaitu D sin theta sama dengan K lambda. Dengan nilai K itu adalah bilangan asli 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kalau terjadi pola atau garis terang atau pita terang di layar, bagaimana kalau terjadi interferensi maksimum? Maka tentu saja nanti D sin theta itu sama dengan K plus setengah kali lambda. Ya, kalau gelapnya di sini kan 1 lambda. Kalau terangnya nanti diisi 1 setengah, jadi di atasnya. Karena antar pola itu selisihnya adalah harus setengah-setengah gitu kan ya. Jadi kalau pola gelap K-nya 1, maka pola terang atau garis terang, pita terang, ya harus 1,5. Kalau K-nya itu diisi 2, untuk pola terangnya, ya 2,5. Jadi selisihnya harus setengah, seperti itu. Karena selisih antar pola nanti pasti setengah begitu, ya. Oke, jadi D di sini menyatakan lebar celah 1 meter, theta sudut simpang difraksi, K ordo interferensi, nilainya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan lambda itu panjang gelombang cahaya yang dipakai, satuannya adalah meter. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Kalau ini saya ambil 2 gelombang cahaya yang berinterferensi di layar seperti ini ya, bertemu pada suatu titik di layar, nah ini akan terjadi pita terang atau gelap tadi ya. Misalkan jarak pola pita terang atau gelap ke terang pusat itu saya namakan P, atau kadang-kadang disimbolkan Y. Jarak celah ke layar itu L, lebarnya celah itu adalah D.
Nah, untuk sudut yang terlampau kecil, maka sin theta ini bisa didekati tan theta. Jadi tan theta kalau dilihat di sini, ini segitiga siku-siku ya. Tan theta itu adalah P dibagi L atau Y dibagi L ya. Nah, karena sin theta-nya itu bisa diganti B per L, akhirnya D sin theta bisa diganti dB per L atau dy per L. Nah, untuk sudut theta yang kecil, sekali lagi ini D sin theta-nya bisa diganti dB per L sama dengan K lambda jika terjadi garis gelap atau pita gelap di layar. Kalau terjadi pita terang, maka D sin theta bisa diganti dB per L sama dengan K plus setengah dikalikan lambda. Jadi P itu, atau kadang-kadang dilambangkan dengan Y, itu jarak garis atau pita terang atau pita gelap ke pusat pola. Satuannya adalah meter. L itu jarak celah ke layar, satuannya meter. Sedangkan K itu adalah orde interferensi yang nilainya 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, coba perhatikan supaya lebih paham, saya kasih contoh ya. Misalkan di sini terjadi terang 1, misalnya terjadi terang 1, maka nanti K-nya diisi 1. Nah, rumus yang kita pakai adalah D sin theta sama dengan K lambda. Misalkan theta-nya nggak kecil ya, jadi saya pakai D sin theta. Nah, jadi kalau theta-nya cukup besar, tidak kecil banget, maka tidak boleh diganti dB per L, tapi D sin theta sama dengan K plus setengah kali lambda karena terjadi pola terang. Karena terang 1, K-nya itu diisi 1. Jadi D sin theta sama dengan 3 per 2 lambda gitu. Nah, bagaimana misalkan di sini terjadi garis gelap 2 atau pita gelap 2 gitu ya. Kalau gelap 2 berarti K-nya diisi 2. Maka kita pilih rumus yang ini karena gelap ya, yang atas ya. Jadi D sin theta sama dengan K lambda. D sin theta sama dengan K lambda, tapi K-nya diisi berapa ini? Diisi 2. Jadi akhirnya dapat D sin theta sama dengan 2 lambda. Oke, sebenarnya pola fringe yang terbentuk di layar, pola garis terang gelap yang di layar itu adalah begini. Di pusatnya itu terang, selalu terang. Nah, itu namanya terang pusat. Tapi pusat polanya tadi kan melebar banget gitu ya. Sangat lebar pita terang pusatnya. Nah, setelah terang pusat, ini ada gelap 1. Nah, sebenarnya di antara gelap 1 dengan terang pusat, ini juga ada pita terang. Tapi pita terang ini menyatu dengan pusat pola gitu loh. Jadi ini terang ketemu terang. Ya terang jadinya. Ini terang warna merah, ini terang warna merah, nyampur. Jadi akhirnya ya terang warna merah jadinya. Makanya sebenarnya pola yang terjadi habis terang 0, ini terang 1, gelap 1, terang 2 gitu ya. Tapi terang 1 yang sejati ini bergabung dengan terang pusat. Makanya terang pusat ini jadinya sangat lebar sekali, membentuk pita terang. Nah, terang 1 akhirnya geser di sini. Jadi terang 1 itu setelah gelap yang pertama. Jadi interferensi apapun yang kita amati di layar untuk interferensi celah, nah nanti baik celah ganda, celah tunggal, kemudian kisi, terang 1, garis terang 1 itu pasti setelah gelap yang pertama, gelap 1 gitu ya. Dan ini simetris, kalau di sini gelap 1, yang bawah ini gelap 1, kalau terang 1, ini terang 1, kalau ini gelap 2, ya ini gelap 2, simetris ya. Jarak antar polanya, antara gelap 1 dengan terang 1 dengan gelap 2, itu selalu sama. Saya simbolkan X. Jadi jarak gelap 1 ke tengah-tengah gelap 1 dengan pusat pola, itu juga X sama. Kesini ini juga X sama. Pokoknya ini X, X, X semua. Lah X itu berapa nilainya? Nah X itu nilainya adalah setengah L lambda per D. Nah ini untuk menghafalkan biasanya saya baca setengah lambda gitu ya. Jadi L lambda per D, lambda. Jadi semua ini jaraknya setengah lambda, setengah gitu ya. Oke, jadi contohnya kalau ditanya berapa jarak gelap 1 terhadap terang pusat. Gelap 1 terhadap terang pusat itu adalah 2x kan ya, 2x. Jadi 2x, x-nya setengah lambda. Akhirnya kita dapatkan hasil lambda. Jadi jangan lupa ya, L tadi jarak celah ke layar, lambda itu panjang gelombang cahaya yang digunakan, sedangkan D itu adalah lebarnya celah tunggal. Nah, kalau terang 1 terhadap terang pusat berapa? Ini terang 1 ya, terhadap terang pusat. Ini kan jaraknya setengah. Berarti kan 1/2 atau 3 per 2 lambda gitu ya. Nah, oke. Kalau gelap 1 dengan gelap 1 di seberangnya. Wah, ini maksudnya gelap 1 dengan gelap 1 di seberangnya ya. Berarti ini kan setengah kali 4. Berarti kan 2 ya. 2 lambda dan seterusnya.
Nah, untuk lebih jelasnya saya akan berikan contoh soal. Soal nomor 1, dengan menggunakan penghalang celah tunggal pada layar tampak garis terang gelap berturutan hasil interferensi disebut sebagai pola fringe. Garis terang pusat dengan garis gelap kedua membentuk sudut simpang difraksi 30 derajat terhadap garis normal layar dan celah. Jika cahaya yang digunakan memiliki panjang gelombang 600 nanometer, maka lebar celah yang digunakan adalah berapa? Nah, kita jawab ya. Karena terjadi garis gelap kedua, maka K-nya diisi 2, θ-nya di sini adalah 30, sudut simpang difraksinya, panjang gelombangnya 600 nanometer yang digunakan. Nano itu 10 pangkat min 9 ya. Jadi kalau begitu ini kalau saya jadikan meter, 6 kali 10 pangkat min 7 meter. Yang ditanyakan adalah lebar celahnya. Kita pakai rumus d sin θ K lambda karena di sini terjadi garis gelap. Nah, karena garis gelap yang kedua, maka K-nya diisi 2. Nah, ini sudah saya masukkan sudut simpang difraksinya 30 derajat, K-nya 2, lambdanya ini ya. Nah, sin 30 itu adalah setengah. Jadi ini kalau saya kalikan 2 kali 2 kali 6, 24. Jadi hasilnya adalah 24 kali 10 pangkat min 7 meter. Nah, kalau saya jadikan milimeter, nah jadinya adalah ini ya, 24 kali 10 pangkat min 4 meter. Atau boleh ditulis 0,0024 milimeter. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah A. Contoh soal nomor 2, pada percobaan interferensi celah tunggal, lebar celah adalah 0,01 mm. Jarak celah layar 1 meter dan panjang gelombang cahaya yang digunakan 400 nanometer. Jarak garis terang pertama terhadap pusat pola di layar sebagai akibat interferensi gelombang cahaya adalah berapa? Kita jawab ya. Lebar celahnya adalah 0,01 mm. Saya jadikan meter ini ya. Lambdanya dalam 400 nanometer, saya jadikan meter. L-nya 1 meter, jarak celah layar. Nah, jarak garis terang pertama terhadap pusat pola itu K-nya diisi 1 ya. Garis terang pertama berarti K-nya 1. Nah, kalau kita pakai rumus tadi, dP per L sama dengan K plus setengah kali lambda. Jadi, d sin θ-nya diganti dP per L. Karena sudutnya dianggap terlampau kecil ya. Bisa diganti dW per sik lugur. Nah, sekarang D-nya saya masukkan. Ini 1 kali 10 pangkat min 5, B-nya ditanyakan di sini ya. Sedangkan L itu 1 meter, K-nya diisi 1 tadi ya. Nah, lambdanya adalah 4 kali 10 pangkat min 7. Jadi ini B-nya kalau dihitung hasilnya adalah, ini kan 1,5 kali 4, 6 ya. 6 kali 10 pangkat min 2, karena ini 10 pangkat min 7 bagi 10 pangkat min 5. Akhirnya hasilnya adalah 6 cm. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Yang nomor 3, suatu celah sempit yang lebarnya 60 mikrometer dikenai cahaya dengan panjang gelombang tertentu. Di layar yang berjarak 2 meter dari celah tadi terbentuk pola fringe dengan lebar pita terang pusat 4 cm. Panjang gelombang cahaya yang digunakan dalam percobaan ini adalah berapa? Oke, sekarang kita jawab. Kita tahu bahwa jarak antar pola tadi itu kan setengah lambda ya. Jadi ini setengah. Jadi kalau ditanyakan misalkan berapa lebar pita terang pusat? Nah, lebar pita terang pusat itu berarti ini dari gelap 1 ke gelap 1 di seberangnya. Jadi ini kan jaraknya setengah lambda, ini setengah, ini setengah, ini setengah. Jadi nanti setengah dikalikan 4 kan, atau 4x gitu kan ya. Jadi kalau begitu, ini saya gambar ini ya. Nah, di sini saya tunjukkan gambarnya. Ini kan lebar pita terang pusat. Nah, ini gelap 1 yang di atas, ini gelap 1 yang di bawah terang pusat ini. Nah, jadi pita terang pusat dibatasi gelap 1 dengan gelap 1 di seberangnya gitu. Jadi nilainya di situ adalah 4 kali X. X-nya itu setengah lambda. Jadi 4 kali X berarti 4 kali setengah lambda begitu ya. Nah, 4 kali setengah ini akhirnya 2 di sini kan, 2. Nah, L itu 2, jarak celah layar. Nah, lambda ditanyakan, D-nya itu 60 kali 10 pangkat min 6 meter, karena mikro di situ. Ini kan mikrometer, kali 10 pangkat min 6. Nah, sedangkan lebar pita terang pusatnya dalam 4 cm. 4 cm itu 4 kali 10 pangkat min 2 ya. Nah, jadi kalau dihitung ketemunya lambdanya adalah 6 kali 10 pangkat min 7 meter, karena 2 kali 2 dengan 4 itu kan dicoret ya. Jadi 6 kali 10 pangkat min 7 meter, atau boleh ditulis 600 nanometer. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Oke, yang keempat, cahaya dengan panjang gelombang 400 nanometer melewati celah sempit yang lebarnya 0,04 mm. Celah tersebut terletak sejauh 1 meter dari layar. Jarak maksimum garis gelap yang pertama
terhadap terang pertama pada pola fringe yang terbentuk di layar adalah berapa? Nah, ini yang ditanyakan jarak maksimum ya. Nah, kita jawab dengan pola fringe di layar tadi. Kalau di sini ada pertanyaan jarak maksimum garis gelap yang pertama, ini ya garis gelap pertama, terhadap terang pertama pada pola fringe yang terbentuk di layar. Terang pertama kalau minimalnya ini ya, gelap satu dengan terang pertama ini, minimalnya. Nah, kalau maksimalnya berarti ke sini, seret menyeberangi pusat. Nah, ke sini. Jadi gelap satu terhadap terang satu yang ada di seberangnya. Ya, melewati pusat pola ini. Jadi kalau begitu berapa ini nilainya? Ini kan setengah, 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 setengah. Jadi setengah-setengah kali 5 ini ya. Jadi atau 5x gitu kan ya. Jadi kalau begitu x-nya kita isi setengah lambda. Jadi 5 kali setengah gitu. Jadi kalau begitu kita masukkan aja yang diketahui. Jadi L-nya itu 1 meter, lambdanya adalah 400 nanometer. Ini saya jadikan meter, 4 kali 10 pangkat min 7. Nah, ini D-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 5 meter ya. Ini saya jadikan meter seperti ini. Akhirnya 4-nya saya coret, berarti 5 dibagi 2 itu adalah 2,5 kali 10 pangkat min 2 kan ini ya. Satuannya meter. Kalau jadikan cm berarti 2,5 cm. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Physics is very easy and fun.